Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syifa Fadliatul Thayyibah dengan NIM 42311510113 dari kelas PIPA 23A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya pada bab 6 yang berjudul Demokrasi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. M. Irfan SPD MOR. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu demokrasi. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari istilah demokratis yang berarti rule of the people, merupakan paduan dari dua kata demos, berarti rakyat, atau people dari kratos, berarti kekuasaan atau power, atau pemerintah. Istilah itu muncul di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi, yang waktu itu digunakan untuk menanamkan suatu bentuk pemerintahan di salah satu negara kota atau city-state, yaitu Athena. Nah, selanjutnya ada konsep demokrasi. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui munculnya wakil yang dipilih. Pemerintahnya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada bentuk demokrasi. Menurut Budi Juliardi, secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Nah, yang kedua, yaitu demokrasi tidak langsung atau indirect demokrasi, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perluasan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Reni, ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, persamaan politik. Yang ketiga, konsultasi kepada rakyat. Dan keempat, aturan mayoritas. Nah, selanjutnya di sini ada demokrasi di Indonesia, yaitu menonjolkan peranan parlemen dan partai dan dinamakan demokrasi parlementer, yaitu masa demokrasi konstitusional dari tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua ada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Nah, selanjutnya yang ketiga masa demokrasi Pancasila dari tahun 1965 sampai 1998 dengan demokrasi konstitusional sistem presidensil. Dan yang keempat yaitu masa reformasi di tahun 1998 hingga sampai sekarang. Tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi. Nah, yang keenam yaitu pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negaranya agar memahami, menghayati, meramalkan, dan membangunkan konsep prinsip nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, pendidikan demokrasi secara formal. Yang kedua, pendidikan demokrasi secara informal. Dan yang ketiga, pendidikan demokrasi secara non-formal. Baik, segitu saja presentasi di bab ke-6 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.